Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Hijrah. Alhamdulillah hari ini kita mau safar ke Bandung untuk menemui Ustadz Rikrik Aulia Rahman. Nah, di antara adab-adab safar yang jangan kita lupa, yang pertama adalah doa. Orang yang mau safar bagi orang yang mukim, dan orang yang mukim kepada orang yang safar. Alhamdulillah siang hari ini saya berada di Markas Riwayah. Markas Riwayah yang berada di Kecamatan Cangkuang, Kabupaten Bandung. Nah, tujuan kita ke sini mau ketemu dengan Ustadz Rikrik Aulia Rahman. Nah, beliau ini merupakan salah satu ustadz yang menekuni bidang sanad dan riwayah. Bagaimana kisah selengkapnya? Kita ikuti setelah satu ini. Hijrah merupakan komunitas sosial keagamaan yang memiliki banyak kegiatan yang bermanfaat untuk masyarakat. Mulai dari hapus tato, bersih-bersih masjid, belajar baca Al-Quran, kursus bahasa Arab, pembinaan mu'alaf, dakwah di lembaga pemasyarakatan, hingga penyaluran hewan kurban dan bakti sosial di pelosok daerah. Mari bergabung dan dukung gerakan kebaikan ini dengan doa. Hijrah, belajar bersama untuk akhirat lebih baik. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Masya Allah. Ini antum terakhir ke Jawa Timur kapan nih Ustadz? Beberapa tahun yang lalu sebelum pandemi, Ana juga lupa. Sudah lama kayaknya Sudah Ustadz lama, ya? iya. Masya Allah. Rencananya kapan ini ke Surabaya lagi nih? Insya Allah jika dikadar. Oh, Masya Allah. Insya Allah. Nah Ustadz, ini kan antum kan termasuk salah satu ustadz yang langka ini, Masya Allah. Jadi suka ngobrol tentang sanad, terus kemudian riwayat. Nah, ini sebenarnya sanad riwayat itu apa sih Ustadz? Kalau kita yang umum itu kan kalau kajian itu ya sudah kajian biasa. Tapi kalau bicara tentang sanad riwayat ini kita kan nggak ngerti apa sih sebenarnya sanad riwayat, terus kenapa kok harus dipelajari kayak gitu Ustadz? Jadi kalau dijelaskan detail itu panjang ya. Iya. Kita ringkas saja. Di zaman salaf dulu, sebelum tidak pernah mereka tanya-tanya masalah kamu dengar dari siapa, kan begitu ya. Iya. Kemudian setelah adanya fitnah, banyak orang yang berdusta, banyak orang yang menambah-nambah pembicaraan, ada orang yang tadlis, menyembunyikan pembicaraan, ada orang yang merubah-rubah perkataan dari A jadi A plus begitu kan ya, jadi amin begitu. Nah akhirnya kata sebagian salaf kita, mana sanadmu kan gitu ya. Iya. Nah, mana sanadmu, mana silsilahmu, dari mana kamu dengar itu? Dari sipulan dari mana? Dari sipulan, akhirnya sampai pada Rasulullah. Kemudian dicek kan, Iya. ini bagaimana nih keadaan sipulan, bagaimana keadaan sipulan, terus begitu sampai kepada Rasulullah. Kalau itu benar, semuanya orang sikoh, orang yang bisa dipercaya, terus hafalannya juga bagus kan begitu. Dalam ilmu hadis dipelajari, jadi diterima kabarnya, apa riwayatnya diterima. Nah, ternyata para ulama setelah zaman salaf ini, zaman pengumpulan hadis, zamannya Imam Bukhari, zamannya Imam Muslim, karena itu sudah dikumpulkan ya oleh mereka. Betul. Ternyata mereka nggak berhenti sampai di situ. Nah, mereka nggak berhenti sampai di zaman pengumpulan, diteruskan lagi sampai akhirnya sampai di zaman kita. Kata Imam Baihaqi, ini agar mempertahankan kekhususan umat, karena katanya kita bisa lihat dalam sejarah dan di sisi pandang para ulama pun demikian, bahwa tidak ada salah satu umat pun yang bisa mempertahankan silsilahnya, sanadnya, riwayatnya sampai kepada nabinya, sampai pada para ulamanya, kecuali umat Islam. Dan itu terbukti di sejarah. Nah, terbukti pada kita sekarang ini. Kita walaupun sudah 1400 tahun tetap tersambung pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan hadasana, dengan akhbarona. Contohnya untuk Sahih Bukhari misalkan ya, yang kita kenal semua, itu kan ada
kita bisa meriwayatkan Sahih Bukhari dengan akhbarona, dengan hadasana. Saya mendengarkan hadis dalam Sahih Bukhari dari guru saya dari gurunya, gurunya dari gurunya, gurunya dari gurunya, terus sampai kepada Imam Bukhari. Imam Bukhari mendengarkan hadis dari sipulan sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu semua masih terjaga dengan ahbarona, dengan hadasana sampai sekarang. Ini menunjukkan penjagaan Allah terhadap umat ini, diantara dengan penjagaan sanad. Nah, kita di sini kenapa ini penting? Ya ini untuk diantaranya untuk mempertahankan kekhususan itu. Menjaga tradisi itu tadi, Ustaz ya. Menjaga kekhususan umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Imam Baihaqi, itu nanti akan jadi kebanggaan bagi Nabi Muhammad SAW. Oh, Masya Allah. Di hari kiamat nanti. Nah, dan memang misalkan ya tidak sama ya antara syarat mutaqaddimin dengan syarat kita sekarang. Dari sisi dobitnya ya, dulu mah gimana, kita sekarang gimana. Beda. Ya jangan disamakan. Karena ada yang orang yang berpendapat begini. Seandainya Sahih Bukhari itu nanti ada silsilah, ada nama kita, Sahih Bukharinya didoib katanya. Oh, gitu. Ya kan, betul kan? Iya, betul. Nah, karena kita doib yang meriwayatkannya. Jadi efeknya ke Sahih Bukharinya ya. Kena imbasnya kita ini ya. Ya bukan begitu. Itu menunjukkan tidak paham perbedaan antara mutaqaddimin dengan mutakhirin. Oh iya. Kalau zaman mutaqaddimin, ini memang dobitnya ketat. Kata para ulama juga, jangankan kita sekarang ini, zaman Imam Zahabi, zaman Imam Ibnu Katsir, zaman Ibnu Taimiyah begitu ya, zaman abad pertengahan Hijriah, katanya sudah nggak ada lagi dobit katanya. Dobit maksudnya nggak ada lagi dobit, bukan nggak ada lagi. Maksudnya yang seperti zaman mutaqaddimin, udah nggak ada lagi, udah yang kayak zaman sebelum Imam Bukhari dan Imam Muslim udah nggak ada lagi. Iya. Semuanya sudah dobitnya tidak seperti kita lagi. Nah, sudah tidak seperti mereka lagi kitanya. Nah, perbedaannya di situ. Nah, tapi tetap mereka pertahankan, walaupun para ulama ini tahu bahwa dobitnya sudah tidak seperti dulu, tetap dipertahankan oleh mereka. Kenapa? Ya karena bukan itu. Sekarang tuh tujuannya bukan lagi seperti zaman mutaqaddimin, tapi tujuannya sebagaimana di zaman kita sekarang ini. Jadi yaitu mempertahankan silsilah sanad, kemudian mempertahankan keberkahannya. Apa coba keberkahannya? Kira-kira? Ya kita kalau duduk di majelis ilmu membaca. Iya, keutamaan majelis ilmu. Iya. Itu udah pasti. Iya. Kemudian apa lagi? Ya kita tercatat termasuk orang yang membawa pesan-pesan ini. Ada hadis dari Rasulullah SAW yang mengatakan, barang siapa yang mendengar hadis dariku, kemudian dia menjaganya. Menjaga itu kan dalam ilmu hadis itu kan tidak harus menghafal. Tapi dia bisa menjaga tulisannya. Jadi kan dobit itu ada dua, ada dobit secara hafalan, secara tulisan. Nah ini kita termasuk dong, boleh menghafal juga, boleh menulis dengan tulisannya kita jaga. Maka kita menjaga, termasuk dalam hal itu menjaganya. Kemudian menyampaikannya lagi kepada orang lain. Menyampaikannya kepada orang lain. Apa doanya? Semoga Allah mencerahkan. Itu yang pertama. Kalau dalam riwayat lain, dalam Ibnu Hibban itu semoga Allah memberinya rahmat. Jadi itu proses pengambilan sanad, katanya mudah-mudahan termasuk dalam hadis Rasulullah SAW tersebut. Siapa yang nggak mau dicerahkan wajahnya sama Allah? Bukan hari ini, tapi ketika yang utama itu ketika di hari di mana kita membutuhkan cahaya. Di hari pengadilan Allah. Nah, itu kan semuanya gelap dengan kezaliman diri sendiri masing-masing gitu. Nah, akhirnya kita diberi cahaya di situ. Semoga Allah mencerahkan wajahnya. Kemudian yang kedua, semoga Allah merahmatinya, dirahmatinya. Makanya ketika sebagian ulama ketika ditanya untuk apa ini, katanya ketika membicarakan orang soleh turun rahmat. Maksudnya begini, ketika kita membicarakan sanad hadis, membicarakan silsilah hadis, turun rahmat dari Allah. Karena termasuk apa? Kan termasuk dalam doa Rasulullah tadi. Semoga Allah merahmati orang yang mendengar hadis dariku, menjaganya, kemudian menyampaikannya. Masya Allah. Terus begitu. Kata dalam hadis Abu Daud, semoga saya mendengar, kemudian saya menyampaikannya lagi. Kemudian nanti setelah kalian, mereka juga mendengar, mereka menyampaikannya lagi. Masya Allah. Sami itu yang digunakan, sami itu mendengar, aku mendengar. Jadi bukan hanya membaca kemudian kita sampaikan, enggak, tapi dia mendengar, dibacakan dan membacakan.
Oh, Masya Allah. Nah, itu proses itu yang mudah-mudahan termasuk dalam keberkahan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga kata para ulama, untuk apa ini? Untuk berkah saja begitu. Berkah saja maksudnya begitu. Masuk dalam doa Rasulullah SAW, masuk dalam keutamaan ilmu, majelis ilmu, masuk kalau dia majelis hadis yang banyak disebut nama Rasulullah SAW, kita bersolawat, keutamaan solawat. Bahkan kata para ulama, kalau hanya keutamaan dari majelis ini, majelis pembacaan hadis ini hanya solawatnya saja udah cukup bahwa majelis itu utama. Memperbanyak solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan lain sebagainya, mempertahankan keutuhan umat. Bahkan anak itu nulis ada sekitar 50 lebih keutamaan dari pengambilan sanad. Kalau guru anak, Syekh Wahid Al-Bali itu dia nulis dia 150 kalau nggak salah ya. 150 Masya Allah, keutamaan itu tapi ya, dia khusus untuk majelis sama. Bayangkan, untuk majelis samanya, majelis pembacaan hadis. Kalau anak majelis pengambilan sanad gitu, keutamaannya apa aja? Itu dalam buku, anak nulis buku judulnya Muqaddimah. Di situ ada tulis apa saja keutamaan dari majelis pengambilan sanad. Jadi khusus pengambilan sanad, baik itu secara ijazah, baik itu secara qiraah, baik itu secara sama, secara mukatabah, secara munawalah, semuanya ada keutamaannya. Jadi keutamaannya secara umum itu. So, itu kayaknya bagus dibicarakan di Surabaya, Ustaz. Nah, jadi biar nanti teman-teman Go Hijrah ini juga ngerti, oh apa sih keutamaan itu. Jadi meskipun sebenarnya kan kitab hadis kemudian jalur periwayatan ini kan sebenarnya sudah terbukukan, Ustaz. Sudah terbukukan. Tapi ada keutamaan-keutamaan lain yang mendengarkan secara langsung. Kayak kita gitu. kan begini, kita kan menuntut ilmu ibadah. Iya. Untuk ibadah, tujuannya bukan hanya untuk menambah pengetahuan, menambah ilmu, tapi tujuannya untuk amal, untuk ibadah, Oh, Masya untuk Allah. bisa menyelamatkan kita dari siksanya, untuk bisa memasukkan kita kepada rahmatnya, pada surga. Betul ya? Iya, Nah, betul. betul. Jadi segala sesuatu pun harus mendapatkan, harus memiliki berkah, harus memiliki keutamaan lain selain dari apa yang kita tujukan. Kita mencari nafkah, gimana caranya supaya berpahala double kan? Iya. Dengan niati ini, niati itu, niatinya double. Terus Masya Allah. mencari melakukan pekerjaan apapun double niat terus sama. Nah, kita juga menuntut ilmu supaya menambah pahala, menambah berkah. Ya, coba membacanya jangan sendirian, coba bersama di hadapan Syekh supaya termasuk dalam keutamaan menuntut ilmu, keutamaan masuk dalam silsilah yang tadi disebutkan keutamaan-keutamaan di majelis riwayah. Masya Allah. Kan double faedahnya. Betul, betul. Kita sama di rumah bisa kita selesaikan kitab-kitab baik yang pendek maupun yang panjang bisa di rumah bisa. Bisa dihafalkan sendiri Bisa ya. dihafalkan gitu ya. sendiri. Coba, tapi itu kan sendiri. Iya. Keutamaannya ilmu dan dia dia punya sendiri, tapi dia tidak menambah ilmu yang lain. Kalau kita baca kepada syekh, kepada orang guru, keutamaannya banyak. Contoh, kita baca pada guru, membacanya sama, sama dengan yang di rumah. Nah, tapi ada tambahannya, misalkan tambahannya faedah dari guru. Oh, Kalau di rumah nggak ada faedah, kecuali dari buku. Iya. Tapi ini dari guru, walaupun faedahnya kecil. Sekarang gurunya nggak ngomong apa-apa, cuma sedikit aja. Tapi ada faedah pasti. Iya. Faedah dari teman. Kan? Kita kenal sama teman, mungkin sharing yang lain, mungkin temannya menunjukkan, ada kitab ini yang bagus, ada syekh ini yang bagus, ada majelis ini yang bagus, atau ada duniawi, kan? Misalnya ada bisnis ini yang bagus, kan gitu, sama aja. Iya. Nah, kemudian juga kalau di hadapan syekh itu kan bukan cuman mata saja yang membaca, yang melihat, yang membaca, tapi mulut bekerja, mata bekerja, telinga bekerja, gitu. Jadi semua banyak anggota badan kita yang bekerja. Mungkin faedahnya lebih bisa masuk ke diri kita. Apalagi mungkin kalau didoakan sama syekhnya juga ya. Itu dia keberkahan majelisnya mungkin kita dapat. Doa dari syekhnya, orang soleh, kita harapkan doanya. Kemudian majelis ilmu itu atau kemutan sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tadi kita ceritakan, mungkin juga termasuk dalam doa Rasulullah SAW yang tadi kita bacakan itu tadi. Jadi kan ada lebihnya tuh. Betul. Ada untungnya daripada sekedar kita baca di rumah. Betul. Nah, Ustadz, itu kan tadi soal sanad dan riwayat. Nah, kalau kita bicara tentang majelis sama, Ustadz, apa ini dulu memang apa ya? Cara metode ulama-ulama zaman dahulu dan bedanya dengan apa misalnya kita mengikuti kajian-kajian yang tematik atau kajian yang ceramah kayak gitu, itu bedanya di mana, Ustaz?
Ya, asal mula menuntut ilmu itu ya dengan majelis sama asal mulanya. Contohnya ketika Imam Malik mengajar di Haram, di Haram di Madinah, dia mengajar di situ. Kan dibacakan hadis-hadis. Imam Bukhari, Imam Syafi'i datang ke situ, dia membacakan hadis-hadis. Nah, majelisnya majelis hadis, majelis sama. Kemudian juga kita kalau itu salaf sudah kita ketahui bersama bahwa dari awal sampai akhir itu majelis sama full, semuanya majelis sama, majelis penyampaian hadis kemudian diterima. Nah, bukan majelis ceramah ya. Bukan nggak ceramah gitu setia dulu itu ya. Ya lebih kan pas sebagian ulama salaf bilang bahwa semakin mendekati Rasulullah gitu ya, semakin sedikit omongannya kan. Masya Allah. Jadi langsung poin-poinnya gitu setia. Ya, karena mereka sudah memiliki memiliki perangkatnya untuk memahami. Kalau di kita kan sekarang perangkatnya tidak mencukupi, jadinya si ustadznya harus banyak menerangkan. Gitu. Karena perangkat yang dimiliki oleh jamaah makmumnya ini sedikit ya. Jadi makanya ustadznya banyak ngomong karena itu. Gitu. Nah, namun awalnya kan begitu. Nah, tapi itu ternyata tidak berhenti. Kalau kita baca sejarah para ulama bisa kita lihat. Misalkan sejarah yang masyhur, misalkan sejarah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ya. Iya. Ibnu Taimiyah. Bagaimana? Ya sama. Awal di masa dia menuntut ilmunya ya penuh dengan majelis sama. Dia membacakan kitab kepada si fulan, membacakan kitab kepada si fulan, dicatat oleh Imam Zahabi, dicatat oleh Imam Al-Birzali. Itu temannya di majelis sama. Ya. Berarti memang metodenya dari zaman dulu itu begitu Ustaz ya sebenarnya. Ya, begitu. Para ulama, kalau kita baca sejarah para ulama dari abad ke abad, dari masa ke masa sampai kepada kita ya penuh semua dengan itu. Silakan baca si fulan mendengar apa dari si fulan, guru-gurunya meriwayatkan dari si fulan, terus begitu tidak berhenti. Kalau kita baca biografinya siapa? Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Ya, dia juga rihlah keliling-keliling mencari sama, mengambil sana dari si fulan. Sama. Juga syekh-syekh yang kita kenal juga sama, semuanya memiliki riwayat yang semacam itu, baik secara sama membacakan dan dibacakan maupun dengan ijazah, dengan izin meriwayatkan dari syekhnya. Nah, itu semuanya hampir demikian. Ya, kita sekarang tidak tahu ya, problem pengetahuan mengenai sejarah saja sebenarnya. Problem umat itu ya, problem ya sedikitnya pengetahuan mengenai sejarah para ulama aja mungkin, atau mungkin tidak sampai ke kita, ditulis oleh orang-orang yang menulis, cuman menyampaikannya ke kita tidak sebagaimana pengertian istilah yang diketahui ulama. Contohnya ya, Anda sering dapat terjemahan begini, Anda sering baca buku terjemahan, kadang begini, harus di naskahnya itu Fulan tuh mendengar misalkan Sahih Bukhari dari si Fulan. Diterjemahkannya apa? Kadang-kadang sami itu Sahih Bukhari minhu misalkan dari dia. Sami itu. Terjemahannya si Fulan belajar dari dia. Belajar. Memang benar. Belajar juga. Cuman karena kalau di istilah para ulama, terutama ulama ahli hadis, sami itu adalah majelis sama. Kalau menurut istilah antum ya, majelis sama itu majelis yang dimana dibacakan Sahih Bukhari, kemudian entah muridnya yang mendengar atau gurunya yang baca sama, ya itu menggunakan lafal itu, istilah itu. Jadi kalau kita terjemah, tapi kan problemnya kalau diterjemahkan juga si Fulan mendengar dari si Fulan mungkin si pembaca juga nggak paham ya. Mendengar apa gitu kan. Makanya diterjemahkan belajar. Disesuaikan berarti dengan kondisi masyarakatnya ya. Tapi efeknya apa? Efeknya si metode yang digunakan justru oleh para ulama itu tidak sampai informasinya kepada halayak ramai. Masya Allah. Nah itu. Kalau Anda pernah kan baca itu, entah itu sahabat atau siapa ya Ustaz ya, dia sampai perjalanan ke Syam itu ngambil cuma satu hadis. Iya betul. Betul Ustaz ya itu ya. Nah sampai maksudnya itu, kalau saya kan tidak membayangkan cuma satu hadis saja kita harus apa faedahnya ya? Iya, faedahnya itu. Dan dalam hadis kan disebutkan bahwa dia sebenarnya udah mendengar. Di Madinah dia udah dengar. Sebenarnya sudah tahu ya Ustaz ya. Sudah mendengar hadis itu cuma dari orang lain. Najil. Makanya kata Imam Ahmad yang sunnah itu mencari sanad Ali. Sanad yang tinggi, yang pendek sanadnya.
Yang paling mendekati paling mendekati ke sumbernya. Masya Allah. Nah, jadinya si sahabat tadi, Iya. walaupun dia udah mendengar di Madinah, tapi dia nggak cukup. Wah, saya pengen rihlah, pengen dengar dari yang ahli. Dia akhirnya rihlah sampai kemana? Ke Basrah kan? Iya. Rihlah jauh untuk hanya untuk mendengarkan hadis tersebut yang sebenarnya dia udah dengar di sana. Masya Allah. Hanya untuk membuktikan benar nggak sih ini dari sumber aslinya begitu. Masya Allah. Nah, disitulah kalau kita sekarang ngapain capek-capek ya? Iya, betul. Baca aja gitu kan bukunya. Iya. Kalau sekarang mah ya udah itu. Ya sudah, husnudzan aja ya sudah sama yang meriwayatkan ini Iya, kan. tapi kan kita ingin faedah lain. Masya Kalau Allah. zaman sekarang, oke, bukunya menyebar. Betul. Tapi kan kalau kita mendengarnya langsung dari penulisnya kan bagus. Masya Allah. Kalau anak kan zaman sekarang gini, kalau anak tuh kadang mengunjungi syekhnya ini tidak punya silsilah, tapi dia punya karya tulis banyak. Karya tulis banyak. Dan anak ingin mendapatkan faedah langsung dari penulisnya itu. Datang langsung ke rumahnya kan, sambil bawa buku beliau, entah ditandatangani lah. Kalau kita zaman sekarang kan, aduh, ada penulis novel ya. Iya, Kalau ibu, iya, kan tanda tangan dong, Pak, gitu kan ya, Iya. Pak penulis gitu, tulis tanda tangan kan. Kebanggaan tersendiri Ustaz ya. Kan kita kan bisa dapat faedah langsung dari penulisnya. Masya Mungkin si Allah. penulisnya cerita, ini dulu saya buatnya sekian tahun, atau Masya Allah. ini dari kisah nyata kan gitu kalau novel kan. Iya. Nah sama kalau penulis juga begitu, kita dapat faedah langsung dari syekhnya. Ini begini, ini begitu. Dan beberapa buku di sini juga kadang nggak, kalau yang penulisnya zaman sekarang itu ada keterangan dia, atau kadang kita ya Syekh kasih nasihat dong sedikit di situ gitu kan, nggak apa-apa. Masya Allah. Coba ketika kita dapat dari syekhnya langsung kitabnya masuknya apa? Tahammul, itu masuk tahammul ilmu hadis, masuk metode periwayatan, namanya munawalah. Jadi kita memunawalahkan kitab. Jadi ini kitab saya, silakan diriwayatkan kan begitu? Iya. Nah, munawalah bil ijazah kan begitu. Itu juga termasuk tahammul yang disyariatkan dalam hadis. Masya Allah. Nah, adapun majelis sama itu salah satu tahammul yang lain. Masya Allah. Betul Ustaz. Anak kayak ngerasakan ini kan kita kan di Soreang Ustaz ya. Iya. Kita kan dari Surabaya. Itu kan perjalanan kan ya memang nggak bisa dibayangkan dengan sama yang waktu itu sih. Iya. Cuman kan kerasanya jika ketemu langsung itu terus kemudian kita ngobrol itu memang faedahnya itu berbeda ya. Fawaid yang diterima itu beda Ustaz. Kadang kalau kita rihlah kepada syekh yang kita ingin kunjungi itu bukan hanya faedahnya tuh dari syekhnya, justru dari perjalanannya. Masya dari beratnya Allah. perjalanannya. Iya. Nah, Ada cerita-ceritanya di situ ya Ustaz ya. nah, jadi Anda perlu rihlah kan gitu, kata saudara saya itu, kata yang saudara saya itu. Kenapa katanya karena di rihlah itulah pendidikan yang sebenarnya katanya gitu. Anda perlu belajar, pergi gitu. Karena di pergi itulah kita belajar. Jadi selama rihlahnya, selama mencari sanadnya itulah pelajaran sesungguhnya. Kita bertemu dengan berbagai macam kelompok manusia, berbagai macam suku bangsa, ini Jawa, ini Sunda misalkan, terus kebiasaan yang berbeda, kemudian sifat-sifat yang berbeda, ada gurunya yang begini, yang gitu, ada yang galak, ada yang gimana gitu, ada pelajaran yang bisa diambil di situ. Nah, otomatis kita menghadirkan beberapa sifat yang diperlukan oleh penuntut ilmu. Contoh sifat insaf, karena sering kita lihat perbedaan, perbedaan fikih, perbedaan sifat, perbedaan adat istiadat, budaya dan seterusnya. Nah, melahirkan sifat insaf. Kemudian karena kita biasa berbeda, nggak biasa ketemu sama yang berbeda ya Ustaz. Jadi kita ada insaf insaf, ya wajar lah ada orang yang begitu kan, kayak gini, ada wajar lah ada orang yang begini gitu kan, karena kita tahu alasan kenapa orang di daerah ini begini, ya wajar lah kadang begini kan begitu, karena kita pengalaman. Nah, itu diantara faedah rihlah mencari sana sebetulnya diantaranya itu. Masya Allah. Menarik gitu ya, maksudnya ternyata di balik kan kalau kita kan sebagai seorang awam itu kan melihat ilmu hadis itu kayak berat gitu, terus dengan kitab-kitab tebal kita aja mau belajar melihat kayak gini aja sudah ngepir duluan ini sudah. Ada kisah namanya Ibnu Sihnah Al-Hajar namanya. Al-Hajar Ibnu Sihnah itu dia pemotong, jadi tukang mandor batu, pemecah batu. Zaman Syekhul Islam Ibnu Taimiyah abad ke-7, ke-6, ke-8. Nah, beliau ini awam, bahkan tidak mahir baca tulis. Tapi beliau dulu pernah menghadiri majelis Al-Jabiri. Dia hadir di majelis itu, majelis hadis yang dibacakan itu Sahih Bukhari dan lain sebagainya banyak.
dia hadir saja sebagai ya penggembira, namanya dia orang nggak paham baca tulis gitu ya. ya. Hanya sebagai ikut aja, tapi dia dapat berkahnya apa. Jadi ketika teman-teman yang ada, teman-teman dia yang pernah hadir di majelisnya itu meninggal semua, tersisa hanya dia sendiri yang pernah hadir di majelis itu. Tapi dia ketika itu udah tua ya. Iya. Ketika karena teman-temannya udah pada meninggal, dia qadarullah panjang usianya. Akhirnya semua orang yang ada di zaman itu mendatangi dia. Karena hanya dia yang punya sanad, yang punya sanad di situ. Tapi dia jahil. Maksudnya jahil, dia tidak paham gitu ya. Yeah. Cuman karena sanad gurunya jelas, dicatat oleh para ulama, sanad gurunya jelas. Naskah yang dibacakan itu jelas. Iya. Kemudian yang hadirnya nama-namanya jelas, ada di situ, namanya tibak dicatat mereka. Ada di situ. Ya, nama dia ada di situ, benar, jelas. Berarti benar dia pernah hadir. Ditanya juga pernah hadir beneran. Iya. Akhirnya ya sudah, apalagi yang dobit yang diperlukan semuanya sudah tercukupi. Ya udah, kita mengambil sana dari dia yang padahal dia awam. Oh, bukan seorang alim, Ustaz. Bukan seorang alim, tapi dia kenapa? Dia pernah hadir saja di majelis hadis. Siapa yang duduk di majelis beliau? Banyak. Ada Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Padahal itu udah jadi Syekhul Islam lah, udah dikenal sebagai Syekhul Islam. Ada Al-Hafidz Az-Zahabi, ada Al-Hafidz Ibnu Katsir, ada Ibnu Qayyim. Terus para ulama bersimpuh, katakan kalau bahasa kita ya, bersimpuh di hadapan dia. Seorang awam ya. Seorang awam. Bahkan ketika dia bekerja jadi mandor, ketika dia membuat rajutan gitu kan, dia kan selain mandor juga bikin rajutan. Iya. Orang-orang pada baca setoran hadis semua. Ke dia itu. Wah, diikutin aja kayak selebriti gitu, diikutin kemana-mana. Usianya panjang dan tubuhnya kuat. Jadinya beliau kuat gitu menghadapi orang yang ingin sanad hadis dari beliau. Masya Allah. Jadi itu contohnya, itu contoh keberkahan. Hadir kan itu nanya ya, buat orang awam bagaimana gitu. Iya. Nah, keberkahan orang awam yang datang ke beliau. Bahkan sekarang sanad Sahih Bukhari kalau ingin ahli pasti lewatin Al-Hajjar. Antum lihat. Pasti ada ininya, ya, catatannya ya, Ustaz ya. Kalau lihat di sahabatnya Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar, pasti ada Al-Hajjar, lewat Al-Hajjar. Sanad sekarang kita yang Anda dapatkan dari India, dari mana? Ada namanya Al-Hajjar, Ibnu Sihna. Pasti lewat Ibnu Sihna. Padahal keadaannya begitu. Ya Allah. Itu juga jadi pelajaran oleh para ulama setelahnya. Kamu sepintar apapun, kamu itu tidak ada apa-apanya. Karena nanti akan melewati orang yang nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Yaitu Al-Hajjar. Ini ditinggikan karena ilmu tadi, Ustaz ya. Karena keberkahan dia yang mengikuti majelis. Berkahnya di mana? Buat Al-Hajjar, keberkahannya di mana? Banyak orang yang mendoakan dia. Murid-muridnya banyak yang hadir di majelis dia, banyak kan yang mendoakan dia. Banyak yang menyebut-nyebut namanya dengan kebaikan. Karena biasanya kalau kita habis meriwayatkan sesuatu, kebiasaan ahli hadis, itu mewasiatkan kepada muridnya untuk pertama, untuk bertakwa kepada Allah dalam keadaan bagaimanapun. Di waktu sendirian atau bersama orang lain, dan yang kedua, jangan lupa mendoakan guru-gurumu dan orang-orang yang ada di sana dalam silsilahmu. Doakan mereka dengan kebaikan di waktu yang mustajab, di saat yang di tempat yang mustajab, di dalam keadaan mustajab. Doakan orang-orang itu, para guru kita dan orang-orang yang menyambungkan sanad kita kepada Rasulullah, kepada para ulama. Makanya kalau lihat di misalnya mukadimah pembukaan kitab-kitab itu kan selalu mendoakan guru-gurunya, Ustaz ya. Oh, Masya Allah. Wah, ini kayaknya menarik dan tidak cukup ini waktunya kalau harus disegerakan, Ustaz, kita di Surabaya untuk bikin majelis ini, Ustaz. Masya Allah. Ustaz, mungkin sementara itu ya. Nanti kita sambung biar teman-teman Go Hijrah ini lebih penasaran nanti apa sih kitab, apa hadis, kemudian sanad dan riwayat dan apa faedahnya. Mungkin itu dulu, Ustaz. Jazakumullah khairan atas fawaid yang diberikan. Insyaallah kita bisa ketemu di Surabaya, Ustaz. Insyaallah. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Go Hijrah yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Itu tadi perbincangan saya bersama dengan Al-Ustadz Rikrik Aulia Rahman. Mudah-mudahan beliau bisa mengisi di kajian yang insyaallah akan kita adakan mungkin akhir tahun 2023 ini. Kita berharap Allah memberikan kemudahan untuk kita agar bisa menikmati atau mengikuti bagaimana kajian majelis sama tersebut. Jazakumullah khairan bagi sahabat Go Hijrah yang menonton tayangan ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.